3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan analisis pasar monopoli PT PLN. Saya Muhammad Raffi Rafael. Saya Nela Novriana. Saya Siva Nabila. Saya Karinaila. Saya Hairani Rahmania. Latar belakang. PT Perusahaan Listrik Negara Persero PT atau PT PLN merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT PLN untuk memenuhi itu semua. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus di mana mereka merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi menarik karena di situ sisi kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Namun di sisi lain tindakan PT PLN justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Monopoli adalah selanjutnya pengertian monopoli. Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan tersebut. Secara umum, perusahaan monopoli menyandang predikat jelek karena dikonotasikan dengan perolehan keuntungan yang melebihi normal dan penawaran komoditas yang lebih sedikit bagi masyarakat. Selanjutnya ada undang-undang tentang monopoli. Di Indonesia sendiri, monopoli telah diatur dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu perilaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada undang-undang tersebut dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, serta dapat merugikan kepentingan umum juga. Undang-undang ini dibagi menjadi 11 bab yang terdiri dari beberapa pasal. Selanjutnya ada Undang-Undang pasal 33 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 3 Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh tiga pemain utama yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar serta intervensi pemerintah dan pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat dikuasai oleh negara dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu hanya ada satu penjual. Artinya itu pemasok tunggal yang menguasai pasar sehingga harga akan terbentuk langsung. Yang kedua ada tidak adanya produk substitusi yang dekat. Tidak adanya produk atau jasa substitusi yang dekat atau sama persis dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual.
Yang terakhir, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar atau barriers to entry. Hambatan yang didapat kepada pendatang untuk masuk pasar cukup tinggi sehingga mencegah persaingan baru masuk pasar. Selanjutnya ada monopoli PT PLN menurut teori etika bisnis. Yang pertama itu ada teori etika deontologi. Dalam kasus ini, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi, tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi, menurut teori etika deontologi, tidak etis dalam kegiatan usahanya. Selanjutnya ada teori etika teleologi. Dalam kasus ini, monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pengaturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi. Selanjutnya ada teori etika utilitarianisme, yaitu adalah tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis karena mereka melakukan monopoli sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Ya udah nggak apa-apa, gue mah gue banting aja nih kalau siapa tahu. Oh, Selanjutnya di sini ada studi kasus. PT Perusahaan Listrik Negara adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusiannya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Namun, fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui, dan Co. Black, dan Fit International, Duke Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar, masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Selanjutnya, krisis listrik memuncak saat PT PLN memberitahukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode 11 sampai 25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa, Bali, hingga Manaati. Dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak, BBM, PLTGU Muara Tawar, dan PLTGU Muara Karang. Kesimpulan. Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata,
ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperbaiki kinerja PT PLN saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Salam.